Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunia Fajranti dari Prodi Kepala Melitung. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang falsafah dan paradigma keperawatan. Jadi, falsafah adalah keyakinan terhadap nilai yang menjadi pedoman untuk mencapai suatu tujuan dan dipakai sebagai pandangan hidup. Falsafah menjadi ciri utama pada suatu komunitas, baik komunitas berskala besar maupun skala kecil. Salah satu adalah komunitas profesi keperawatan. Falsafah keperawatan menurut M.C. Quitton 1995 terbagi menjadi 8 elemen. Ayat 4 berdasarkan falsafah prinsip harmonis dan 4 falsafah prinsip falsafah vanritivity. Falsafah homorisme atau kemanusiaan mengenal manusia dan sisi subjektif manusia dan pengalaman sebagai pusat rasa ingin tahu dan rasa menghargai, sehingga ia berpendapat bahwa seorang individu satu saling berbagi, dua bertingkah laku untuk mencapai tujuan tertentu, memiliki holis intrinsik, berjuang untuk mempertahankan integritas, dan memahami kebutuhan untuk memiliki hubungan dan orang-orang verified. Untuk pengertian dari paradigma keperawatan secara umum, paradigma diartikan secara pandang, melihat, memikirkan, memakai, menyikapi, serta memiliki tindakan atau masalah atau fenomena yang ada. Paradigma dapat pula diartikan suatu diagram atau kerangka berpikir seorang dalam menjelaskan suatu masalah. Layanan keperawatan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari profesi kesehatan dalam memberikan layanan kesehatan kepada pasien. Berdasarkan keputusan kesehatan Menteri Kesehatan RI nomor 647, kemudian dipengaruhi oleh dengan Kemenkes nomor 1239, dijelaskan bahwa keperawatan adalah orang yang telah lulus dari pendidikan perawat baik dalam maupun luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Manusia. Selanjutnya, perawat adalah suatu profesi yang mandiri yang mempunyai hak untuk memberikan layanan keperawatan secara mandiri dan bukan sebagai profesi pembantu dokter. Manusia dalam konsep paradigma keperawatan dipandang sebagai individu yang utuh dan kompleks. Manusia dipandang sebagai makhluk hidup atau bio, manusia sebagai makhluk hidup fisiko, manusia sebagai sosial, manusia sebagai makhluk spiritual. Kebutuhan dasar manusia adalah segala hal yang dipengaruhi oleh manusia untuk memenuhi, menjaga, dan mempertahankan kelangsungan hidup. Kebutuhan fisiologis dalam hierarki Maslow menepati urutan paling besar. Artinya, dalam penemuan kebutuhan ini, seseorang tidak akan atau belum memenuhi kebutuhan lain sebelum terpengaruhinya kebutuhan psikologi. Kebutuhan keselamatan dan keamanan, kebutuhan cinta dan rasa memiliki, kebutuhan harga diri, kebutuhan aktualisasi diri. Sakit atau sehat. Seorang dikatakan sehat jika kesehatan fisik terwujud apabila seorang tidak merasakan ngilu atau tidak adanya keluhan secara mental atau jiwa.
mencakup 3 komponen, yaitu pikiran, emosional, dan spiritual. Definisi sakit. Sakit menurut etiologi naturalistik dapat dijelaskan dari segi impersonal dan sistematik. Konsep kesehatan diartikan sebagai rentan atau segala ukur hipotesis untuk mengukur keadaan kesehat atau sakit. Lingkungan hidup. Lingkungan diartikan agrata dari seluruh kondisi dan pengaruh luar yang mempengaruhi kehidupan dan perkembangan suatu organisme. Secara umum, lingkungan dibedakan menjadi 2, yaitu lingkungan fisik dan lingkungan non-fisik. Untuk memahami hubungan lingkungan dan kesehatan dapat digunakan metode segitiga yang menjelaskan hubungan antara agens, hospes, dan lingkungan yang mempengaruhi status kesehatan seorang. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.